orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana nanti jadi sensitif. Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya, nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafatkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut, sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramati Gus, terus nganggep pulau guru nih Gus. Terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat dimana kita maknani wa in zana ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri, faham yang mudah mengkafirkan orang lain, karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Iku tahu mikir, tahu orang kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali-kali saya serius, ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemenang pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in saroko. Diulang lagi. Yang benar ya Rasul, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya, ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar wong gumbung kandani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafar tula umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir, kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji, sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya nggak bisa masuk neraka. Kamu nggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk itu gimana?
Tapi ada teman saya bilang, rokok rano pintu nih Gus langsung. Lah kalau kamu pikiran gitu, semoga ke situ saya bilang gitu. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia, ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, itu Miftahul Jannah la ilaha illallah, sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho, karena kalau as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Kalau sampean kepingin tahu alamat neraka ya bakhil tadi, itu qaribun minannar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus, kalau kamu medit kikir ya itu dekat-dekat situ, itu neraka. Nah saya nggak di dekat-dekat situ, makanya saya nggak tahu neraka di mana, saya tahu. Jadi saya mohon sekali, dibalik saya sering guyon sama Gus Riza Gus Siim, kita ini membawa sanad yang berat, karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya, harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya, kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama apa marga, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot, karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassofiin, terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama, nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu? Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknanya innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tahu Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makana, pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok diarani preman, itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang dulu iki wong kafir tapi saya wis Islam, lho wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani sehingga gak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobin man amana. Semua agama itu sama, buktinya ayat itu sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir Mbak Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah nggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya, dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana, ngitung dulu, paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam, itu paradok gak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Ini bisa santai goblok, saya kis pinter goblok kok.